Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Baudin dari UWatch ingin menyampaikan beberapa pertanyaan besar dan mendasar untuk Komnas HAM terkait dengan kasus pembunuhan keji kilometer 50. Saya ingin sampaikan pertanyaan ini untuk juga melemparkan sekaligus pertanyaan ini pada publik. Pertanyaan yang sangat mendasar yang membuat saya pribadi dan saya kira banyak orang yang lain sulit memahami kenapa kesimpulan Komnas HAM seperti itu. Sehingga saya mengatakan kesimpulan Komnas HAM itu sejalan dengan kenapa diarahkan terus untuk investigasinya ke Komnas HAM. Sehingga kita diarahkan pada persepsi atau makna bahwa memang Komnas HAM sudah bisa dikendalikan. Jadi nuduh kita. Mungkin nggak betul itu. Tapi pertanyaan yang pertama adalah kenapa Komnas HAM tidak membahas, menjelaskan dan menjawab pertanyaan, yaitu kenapa penjelasan dari Kapolda yang resmi bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Misal, pertama kali dari FPI itu melawan dengan menggunakan pistol, ditampilkan pistol yang warnanya putih, perak, dengan dipegang sarung tangan macam. Yang kedua, pernyataan resminya merampas senjata. Ketiga, nggak tahu lagi. Ini kok Komnas HAM tidak menjelaskan masalah ini, ada apa gitu. Ini penjelasan resmi loh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dibilang merampas senjata, padahal udah ditengkurupin di jalan, digebukin, ada video segala macam. Dan kalau dibilang nggak diborgol, udah nggak mungkin lah. Borgol tidak harus yang dari logam kan, borgol plastik juga ada. Dan kalau jawabannya sedang mengintai, loh kok mengintai berusaha masuk segala macam, ada apa? Ini yang kedua. Bagaimana mungkin ngerampas, ditembakin, terus ada bekas siksaan segala macam. Pertanyaan ketiga, Komnas HAM bilang tidak ada rumah singgah tempat menginterogasi sampai terjadi mungkin pembunuhan 4 orang itu. Bisa bilang nggak ada tuh bagaimana ya? Itu bekas-bekas siksaan di mana? Karena waktu di jalanan di Tengkurpin itu belum digebukin itu. Apa dibawa di mobil terus digebukin? Pertanyaan keempat, siapa komandan, siapa pimpinan, siapa yang hebat itu datang dengan mobil yang hebat khusus ke TKP melakukan briefing kepada petugas-petugas di sana? Nggak ada penjelasan itu. Padahal dari Tempo sangat jelas ada jalur segala macam. Nah yang lain lagi yang ke pertanyaan selanjutnya adalah kok Komnas HAM bisa-bisanya mengatakan ada baku tembak? Padahal polisi sendiri, Kapolda sudah menjelaskan senjatanya ngerampas, waktu lagi dibawa sehingga perlu ditembak mati. Jadi pada waktu dipepet itu tidak ada tembak-tembakan. Saya hanya berpikir dari 5 ini pertanyaan aja lah, masih banyak lagi yang lain. Tolonglah, janganlah Anda memaksakan diri untuk ikut terlibat dalam pembohongan. Nggak bagus buat penduduk kita. Jadi tolong mindset Anda itu berangkat dari kejujuran. Karena banyak yang nggak terjawab. Jadi kalau banyak dari masyarakat, barangkali saya salah satunya menanyakan, kenapa sih kok simpulnya dangkal bener gitu. Kalau saya pakai istilah Rocky Gerung, itu nalarnya tidak pakai akal sehat itu. Sementara di medsos berkembang rame, Anda ditekan, Anda diancam, ada yang nggak berani pulang. Ini jadi kita mesti dengerin yang mana ini. Jadi tolonglah sampai dilapor ini malu-maluin lah, janganlah. Bagaimana Anda berpikir, begitulah Anda bertindak akan menunjukkan siapa Anda. How you think is how you act is who you are. How you think itu basis Anda berpikir, dasarnya nilai-nilai apa, prinsip apa, nilai-nilai spiritual, universal, atau nilai-nilai transaksional. Transaksional untung rugi, bohong kalau perlu, yang penting saya untung, saya selamat. Atau Anda berani menanggung apa adanya. Kalau Anda sampai berbohong, artinya Anda adalah orang yang
menempatkan kebohongan itu, berbohong itu bukan sebagai suatu yang menyakitkan, sebagai suatu yang penting. Itu aja pesan dari kami, dan tolong pertanyaan ini saya lemparkan ke publik. Kalau keliru, tolong dijawab. Saya minta maaf kalau keliru. Tapi kalau memang Anda tidak bisa jawab, carilah jawaban yang membuat kita paham bahwa Anda dalam posisi yang sulit untuk bisa bertindak objektif. Banyak pertanyaan. Tembak-tembakan terakhir. Tembak-tembakan saling tembak kan? Saksi di lapangan Tempo tuh sangat jelas betul. Nggak ada tembak-tembakan tuh. Kemudian mobil yang nyusup-nyusup tuh mau ngapain? Katanya ngintai-ngintai ke nyusup. Apa betul? Kok tidak dikaitkan dengan upaya dari BIN yang ketangkep 3 orang yang nundup itu? Segala macam. Jadi banyak hal yang timbul pertanyaan besar, dan saya melihat, saya merasakan, tolonglah, kebetulan kami alumnus dari UI, jangan kita dilecehkan dari sisi kecerdasan intelektual kita, walaupun kita bukan orang-orang jenius. Tapi logika kita menuntut jawaban yang masuk di nalar sehat kita. Itu aja pesan kami buat Komnas HAM. Tolong Anda lebih jujur, berani mengatakan, kirim pesan ke publik bahwa Anda dalam posisi yang sulit. Itu aja. Jadi jangan bilang tembak-tembakan. Terima kasih. Itu aja yang kami sampaikan dari UIWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.